Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Di sepanjang hidup kami telah Engkau sertai. Pagi ini kami berserah kembali kepadamu, kembali memohon belas kasih-Mu tetap bersama kami. Terkhusus di dalam pembacaan firman Tuhan di pagi ini, bukalah akal dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 126 ayat 1-6. Saya akan membacakannya untuk kita. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Terus Berjuang Menggapai Impian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui Raja Negeri Persia yang berkuasa setelah mengalahkan Babel, Tuhan menggerakkan hati raja itu untuk mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem, ke tanah perjanjian, serta mendirikan kembali rumah Tuhan. Semua perlengkapan rumah Tuhan yang pernah dirampas Raja Babel dikembalikan, diangkut kembali ke Yerusalem. Perjalanan pulang dan pembangunan bait suci kembali sepenuhnya disokong oleh Raja Persia. Genaplah yang pernah dikatakan Nabi Yeremia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah kembalinya orang Israel dari tempat pembuangan Babel, inilah yang melatar belakangi Mazmur bacaan kita pagi ini. Mazmur yang menjadi nyanyian orang Israel saat mereka berziarah ke Yerusalem. Nyanyian yang menggambarkan sukacita orang Israel saat akhirnya dapat kembali ke tanah perjanjian setelah mengalami penderitaan selama 70 tahun di pembuangan. Bagaikan mimpi, mulut penuh tawa dan lidah penuh sorak-sorai, Tuhan telah melakukan perkara besar. Demikianlah ungkapan sukacita mereka. Mereka telah tiba di kampung halaman yang telah lama ditinggalkan. Lebih lagi, bait suci telah berdiri kembali, yang dulu telah dihancurkan, diratakan dengan tanah oleh Raja Babel. Dan orang Israel memasuki babak baru kehidupannya. Mereka harus melanjutkan kehidupan yang mandiri di tanah sendiri, mulai dari nol kembali, membangun kehidupan baru yang juga penuh perjuangan. Mereka harus kembali membangun tempat tinggalnya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah permohonan doa mereka lanjutkan, yang menunjukkan bahwa masih banyak yang harus mereka lakukan setelah Tuhan menuntun mereka pulang. Yerusalem telah dibangun dan bait suci telah didirikan. Mereka masih harus menabur benih, berjalan maju, terus berjuang menggapai impian kehidupan yang baru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah pernah menolong kita dilepaskan dari permasalahan, jalan sudah dibukakannya, seolah kita bermimpi, tidak percaya sebesar itu Tuhan mau turun tangan bagi kita. Itu bukan berarti kita berhenti hanya menikmati berkat tersebut, tetapi kita perlu menyadari bahwa berkat tersebut harus dipelihara. Hal ini menegaskan bahwa masih ada pekerjaan di dalamnya yang harus kita lakukan. Kita harus terus berjuang, harus berjalan terus, karena hidup masih terus berlangsung. Seperti mendapatkan tanah warisan, maka tanah itu masih harus digarap untuk memberikan hasil yang dapat menyokong kehidupan akan datang. Tuhan yang menolong kita, maka di dalam perjuangan itu pula, Tuhan juga pasti kembali menolong. Jangan pernah melepaskan perjuangan kita dari campur tangan Tuhan. Berdoalah kepadanya senantiasa. Tetaplah bergantung kepadanya. Bertanyalah, kembalikan perkara kita kepadanya, agar kehendak Tuhan yang terjadi. Cara Tuhan menolong tidak pernah dapat kita duga. Setiap pertolongan yang kita terima harus kita jaga. Jangan berhenti, jangan bosan, teruslah berjuang menggapai impian. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, yang telah menaburkan firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur mendengarkan firman-Mu ini. Firman yang mengingatkan kami untuk terus berjuang di dalam kehidupan kami yang sebenarnya selalu Tuhan tolong. Terkadang kami lupa akan kebaikan-Mu. Kami lupa bersyukur. Kami lupa berdoa. Kami terlalu mengandalkan diri sendiri. Ampunilah kesombongan kami ini. Ya Tuhan, biarlah kami kembali diingatkan akan pertolongan-Mu dan berilah kami semangat untuk terus berjuang menggapai impian kami, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Kami akan melanjutkan aktivitas, biarlah kami selalu memuliakan nama-Mu di setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.